Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya Dharma Wacana yang akan disampaikan oleh Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat kepada Jero Mangku Wayan Danu, disilahkan. Tabe salamat lingu nalatai salam sujud karendem malempang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran yang kami hormati, pimpinan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah yang kami hormati, pimpinan lembaga organisasi keagamaan se-Kalimantan Tengah yang kami hormati, Bapak Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ketut Widnya yang kami hormati, Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangkaraya yang kami hormati, Parisade Provinsi Kalimantan Tengah, WHDI, Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, beserta jajaran, para pinandite, para basir yang kami sucikan, Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia. Izinkan kami pada kesempatan yang baik ini atas nama Parisade Hindu Dharma Indonesia mengucapkan selamat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1939 tahun 2017. Semoga di tahun baru ini kita semua umat Hindu dapat kembali mewujudkan kehidupan yang lebih baik, yang lebih damai. Bapak Gubernur, umat Hindu Dharma yang berbahagia, sebagaimana kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang dihuni oleh berbagai macam perbedaan, keberagaman, yang kemudian disatukan oleh satu filosofi sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan yang ada di Indonesia tentu tidak bisa kita kesampingkan atau kita abaikan, karena sejatinya perbedaan adalah merupakan karunia atau waranugraha ranying hatala langit atau ide Sang Yang Widiwasa. Jadi kalau hari ini kita menemukan perbedaan nama, rupa, warna, adat istiadat, agama, kebudayaan, hal ini tidak bisa kita hindarkan karena ini merupakan karunia warunugraha dari ide Sang Yang Widiwasa. Namun demikian, perbedaan ini tentu tidak bisa kita jadikan sebagai hal yang kemudian menjauhkan kita dari rasa persatuan dan kesatuan di bangsa yang besar ini. Sebagaimana halnya yang telah diajarkan oleh agama Hindu melalui kitab suci Weda, disebutkan bahwa Iswara Sarwa Bhutanam Isawasya Idam Sarwam, sesungguhnya raying hatala langit atau ide Sang Yang Widiwasa meresapi segala ciptaan yang ada, baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak. Itu sebabnya semua agama-agama mengatakan bahwa Tuhan itu maha segala-galanya. Hal ini berarti bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak diresapi oleh ranying hatala langit. Terlepas daripada itu, kalau kita mau merenungkan lebih jernih lagi, lebih dalam lagi, kita sebagai manusia dibentuk oleh unsur yang sama. Apapun agamanya, mau beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan yang tidak beragama sekalipun, tubuh kita dibentuk oleh unsur yang sama yang kita kenal dengan Panca Mahabhuta. Jadi tidak ada orang Hindu dibentuk oleh Panca Mahabhuta, sementara orang Muslim dibentuk oleh yang lainnya. Setuju ya bapak-bapak dan ibu-ibu? Bahwa kita dibentuk, badan kita dibentuk oleh unsur yang sama, dibentuk oleh daging yang sama, darah yang sama, kulit yang sama. Dan yang terpenting lagi, lebih esensi, setiap manusia yang ada di muka bumi ini diresapi oleh unsur yang sama, yaitu ranying hatala langit. Setiap manusia diresapi oleh Atman, Roh Kudus, Nur Ilahi yang sama. Jadi tidak ada hanya umat Islam yang diresapi oleh Nur Ilahi, sementara umat Hindu diresapi oleh makhluk yang lain. Jadi kita semuanya diresapi, dibentuk oleh unsur yang sama dan diresapi oleh unsur yang sama. Dan bahkan kalau kita mau merenung lebih jernih lagi, Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, saat ini kita berada di bawah langit yang sama dan menginjak bumi yang sama, bahkan kita menghirup udara yang sama. Jadi tidak ada umat Hindu yang menghirup oksigen, sementara umat yang lain menghirup karbon dioksida. Kita semua menghirup udara yang sama. Itu sebabnya Weda mengatakan Wasudaiwa kutumbakam, sesungguhnya kita semua bersaudara, karena kita menghirup udara yang sama di atas bumi yang indah Kalimantan Tengah ini. Atas dasar inilah kemudian agama Hindu mengajarkan bahwa tidak boleh ada kebencian yang kita simpan secuil pun di dalam hati. Itu sebabnya umat Hindu diajarkan untuk selalu berdoa melalui puja Trisandya dengan mengucapkan Om Kesama Swama Mahadewa, Sarwa Prani Hitangkara, Mamuca Sarwa Papebiah Palaya Sua Sadasiwa, Om Kesantawyah Kai Kedosa, Santawya Wajikomama, Santawya Manasadosa. Jika doa ini kita renungkan, akan sangat mustahil ide Sang Yang Widiwasa, ranying hatala langit memaafkan kita kalau kita masih menyimpan dendam, benci, dan iri hati di dalam diri kita. Kita hanya akan dimaafkan dosa-dosa kita, kesalahan kita oleh ranying hatala langit ketika kita mau mengampuni, memaafkan, mengasihi orang lain. Seperti halnya ketika mata kita kelilipan, maka tangan kita dengan penuh kasih mengusapnya. Demikianlah seharusnya kita hidup di bumi Nusantara ini yang dilimpahkan oleh ide Sang Yang Widiwasa, ranying hatala langit, yang tidak bisa kita temukan di negara manapun yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Mas Dharma bisa bayangkan, di Indonesia semua warna kulit ada, dari yang paling putih sampai yang paling gelap, dari yang hidungnya pesek, dari hidungnya mancung, matanya belok, sipit, semuanya ada di Indonesia. Coba kalau kita pergi ke benua Amerika atau pergi ke benua Afrika, bisa dibayangkan semuanya pembalap, pemuda berbadan gelap. Tapi kita di Indonesia, bayangkan, begitu indahnya, begitu kasihnya Tuhan kepada kita, sehingga Indonesia dilimpahkan keberagaman
sumber daya manusia, sumber daya alam yang melimpah. Tentunya melalui keberagaman ini, melalui perbedaan ini, mari kita jadikan sebagai sebuah kekuatan, bukan sebagai sebuah kelemahan, apalagi menjadi sebuah media untuk kita berpecah belah. Seperti halnya yang telah diajarkan oleh kitab suci Weda yang kemudian dipakai sebagai saripati negara ini, Bhinneka Tunggal Ika. Boleh kita berbeda suku, berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda asal, berbeda bentuk rambut, tetapi kita sudah mengikrarkan diri kita diikat menjadi bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah jadikan negara ini sebagai negara kapling. Tetaplah teguh kita pegang bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final adanya. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, Bapak Gubernur yang saya hormati, dalam agama Hindu ada beberapa hal poin yang kemudian menjadikan agama Hindu, penganut agama Hindu selalu mengedepankan ajaran yang kita sebut sebagai Tattvam Asi. Itu sebabnya sampai saat ini di Indonesia ini jarang sekali kita temui pemeluk agama Hindu menjadi penyebab daripada hal-hal yang tidak baik. Demikian juga harapan kami, semoga umat Hindu di Kalimantan Tengah ini bisa bahu-membahu bersama-sama pemerintah membangun Kalimantan Tengah ini agar menjadi lebih indah, lebih damai, dan lebih menyejukkan bagi siapapun yang tinggal di Kalimantan Tengah. Mengapa demikian? Karena umat Hindu sudah selalu diingatkan oleh Weda, yaitu dengan selalu merenungkan Tattvam Asi, aku dan engkau sesungguhnya adalah satu. Tapi jangan pernah berpikir pacarmu adalah pacarku. Tapi mari kita berangkat dari aku menjadi kita dan menjadi bangsa. Dan kita juga diajarkan untuk selalu tidak mengedepankan hal-hal yang tidak baik. Ahimsaya sarwa dharma. Mari kita kedepankan hidup damai, tidak menyakiti, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Sam jenanam swebih, sam jenanam aranebih. Demikian Atharwaveda mengajak umat Hindu untuk selalu hidup harmoni, baik intern umat Hindu dan aranebih, baik dengan orang yang tidak dikenal sekalipun. Agama Hindu mengajarkan kepada umat Hindu untuk selalu hidup harmoni. Bapak Gubernur, Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, Hari Raya Nyepi sebagai momentum umat Hindu untuk mulat sarira, kembali melihat dirinya ke dalam melalui catur berata penyepian, amati geni. Umat Hindu diajarkan untuk tidak mengumbar kemarahan, kebencian. Amati karya, diajak untuk beristirahat sejenak, memberikan kesempatan kepada alam semesta untuk renewable. Amati lelanguan, mengajak umat Hindu untuk tidak menyenangi hidup hedonis, tetapi mengajak umat Hindu untuk kembali melihat ke dalam dirinya. Siapa sesungguhnya aku ini? Mengapa aku datang ke dunia ini? Apa misiku datang ke dunia ini? Dan kemana aku akan berlabuh setelah kehidupan ini? Dan amati lelungan, tidak melaksanakan bepergian. Ini tentu memiliki makna yang dalam agar umat Hindu setiap saat pada momen nyepi itu memiliki kesempatan untuk merenungkan dirinya, mengevaluasi dirinya, dan kemudian membuat rencana-rencana yang lebih baik dalam rangka untuk menjadikan dirinya manusia yang dharmika, manusia yang memiliki kualitas karakter, budi pekerti yang luhur. Sehingga dengan demikian ia akan dapat bersama-sama membangun keadaban ini
menjadi keadaban yang lebih baik. Sekiranya hal-hal sederhana itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga kita semua dilimpahkan kerahayuan, diberikan semangat pantang mundur untuk tetap menjaga kebinekaan, menjaga toleransi, dan menjaga keutuhan bangsa negara Republik Indonesia ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon kami dapat dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahai, sadu, 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 Om Santi, 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 Om.